Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur atau dari organisasi Nahdlatul Ulama, dipecat dari NU. Berarti kita akan membahas politik NU lagi. Kalau Anda cermati video-video kami tentang NU, maka Anda akan memahami NU. Bagaimana sebenarnya politik NU? Politik NU adalah politik di atas politik. Politik agung, the great politics. Politik keislaman kebangsaan. Jadi bukan berbicara politik praktis lagi, karena NU sudah menarik diri dari politik praktis sejak kembali ke khithah atau pandangan awal atau gerakan awal, yaitu tahun 1926 yang diikrarkan pada tahun 84. Maka praktis NU bukan partisan, bukan simpatisan, bukan peserta politik praktis, bukan pula penyokong politik identitas. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini kita harus paham bahwa NU akan berdiri di atas semua golongan. NU akan berdiri di atas semua partai, NU akan berdiri di atas semua kepentingan. Jadi dia akan menjadi ibu pertiwi, menjadi ibu pengasuh daripada NKRI bersama dengan TNI Polri. Itulah NU. Maka dengan konsepsi khithah 1926 sebagaimana NU pertama dibentuk, maka dia akan membersihkan diri dari politik identitas. Seperti apa politik identitas? Ya, mengkhususkan diri pada satu kelompok, misalnya Islam tradisional, misalnya Islam abangan, misalnya Islam modern, dan lain-lain. Tidak, NU akan berdiri di ujung sana mengamati politik, mengamati anak-anak yang sedang bermain politik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendirian NU di atas politik identitas inilah yang dijaga betul, sehingga ada jargon orang NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bagaimana maksudnya? Orang-orang NU, kader-kader NU yang punya filosofi negara kebangsaan Mbah Hashim, Gus Dur dan lain-lain, boleh kemana-mana, boleh ada di partai manapun, boleh di birokrasi bagian apapun, bahkan memegang jabatan penting di pemerintahan seperti presiden atau wakil presiden, dan boleh ada di semua partai-partai. Tetapi mereka tidak membawa bendera NU, tidak mengatasnamakan organisasi NU Nahdlatul Ulama, karena ini barang milik bersama. Maka dengan konsepsi seperti itu, orang NU boleh di mana-mana, politik NU menjadi luwes, menjadi cair, menjadi enak. Karena dia akan menjadi katalisator, stabilisator di mana-mana. Alhamdulillah. Di Golkar ada NU, di P3 ada NU, di Demokrat ada NU, di PDI Perjuangan ada NU, bahkan di PKS pun diusahakan ada NU.
Sehingga NU ada di mana-mana dan memberikan pencerahan kepada politisi-politisi yang memperjuangkan politik identitas. Artinya memperjuangkan identitas diri, entah sukunya, agamanya, rasnya, golongannya. Sehingga dengan konsepsi ini NU tidak condong ke satu partai, tidak condong ke satu capres-cawapres, tetapi mempersilahkan kader-kadernya, orang-orangnya untuk ada di partai-partai itu atau di lingkungan capres-cawapres itu. Konsekuensinya bagaimana? Maka orang-orang NU yang sebelumnya aktif di PBNU misalnya, di organisasi NU misalnya, kemudian ada ketertarikan terhadap partai, ada ketertarikan terhadap capres dan cawapres, maka dia harus melepaskan baju NU-nya. Maka dalam hal ini kita bisa memahami bagaimana NU mencopot kepengurusan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari organisasi NU. Kenapa? Karena beliau ada ketertarikan terhadap politik praktis, yaitu kemungkinan condong kepada paslon nomor 1 misalnya, atau partai tertentu, mungkin PKB. Dan begitu juga orang-orang NU lainnya yang ada ketertarikan dengan politik praktis, maka dia tidak boleh membawa-bawa statusnya sebagai pengurus NU. Begitulah ceritanya. Maka kita harus paham, jangan masalah ini digoreng-goreng, dianggap sebagai pembusukan terhadap paslon tertentu, penyerangan terhadap paslon tertentu, penyerangan terhadap partai tertentu oleh NU. Masya Allah. Jadi orang-orang yang bicara seperti itu adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Karena NU adalah orang tua, diserang-serang, dijelek-jelekan karena masalah politik praktis ini. Tidak begitu berpikirnya. Jadi siapapun yang ingin mencari peruntungan di politik praktis, maka dia harus lepas ke NU-annya. Nusron Wahid harus juga dilepas. Habib Lutfi bin Yahya harus juga dilepas. Kiai Haji Marzuki Mustamar harus juga dilepas. Bagaimana dengan kiai-kiai yang tidak masuk ke dalam kepengurusan NU? Monggo, silahkan. Tetapi membawa nama pribadi masing-masing, membawa nama pesantren masing-masing, membawa misi dan pandangan pribadi. Seperti di Ponpes Darfa ada kecenderungan mengikuti paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, ya itu hak pribadi masing-masing, tetapi tidak membawa-bawa nama NU. NU mendukung nomor 1, NU mendukung nomor 2, NU mendukung nomor 3. Tidak, NU tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana untuk mengasuh, mengayomi, menolong, membantu, mengingatkan, dan memberikan wawasan-wawasan kebangsaan dan keislaman. Jadi adanya kader-kader NU di nomor 1, adanya kader-kader NU di nomor 2, adanya kader-kader NU di nomor 3 adalah untuk memberikan wawasan kebangsaan dan keislaman agar tidak melenceng daripada filosofi kebangsaan NKRI. Bagaimana jadinya kalau nomor 1 dilepas tanpa keterlibatan NU? Masya Allah, ini akan bahaya. Karena di ujung sana orang-orang yang anti dengan Pancasila, anti dengan faham kebangsaan NU akan merubah negara ini, akan merubah tatanan ini menjadi syariah Islam. Kan bahaya, maka harus ada orang-orang NU di sana memberikan pencerahan atau paling tidak bargaining position dalam pengambilan keputusan politik di nomor 1. Baik itu ketika kampanye maupun sudah menjabat. Begitu juga di nomor 2, harus ada orang-orang yang membimbing ke jalan keislaman dan kebangsaan sesuai yang digariskan oleh founding fathers kita. Begitu juga nomor 3. Jadi mudah-mudahan
keputusan NU yang tegas terhadap para pengurusnya yang cawe-cawe dalam politik praktis adalah untuk melindungi netralitas NU, melindungi politik kebangsaan NU yang bersih dari kepentingan politik identitas atau kelompok. Demikian, mudah-mudahan NU tetap jaya, kita tetap bersatu, tetap bersaudara, tetap kompak walaupun kader-kader kita bertebaran di partai-partai politik dan tim-tim kampanye capres-cawapres tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.